Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas keperluan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat website. Baik, website ini sering kita gunakan dalam memperkenalkan produk usaha kita bagi teman-teman yang memiliki usaha ya yang bergerak di UKM ya, biasanya membuat website untuk memperkenalkan produk kita. Ya, selain kita sudah juga membuat Facebook, membuat Instagram, ya, membuat Twitter, ya, kita juga membuat website untuk memperkenalkan produk kita. Ya, apa saja yang diperlukan? Ya, kita akan bahas. Yang pertama, ya, untuk membuat website itu diperlukan yang namanya domain. Ya, domain ini alamat, ya. Kalau kita lihat ketika kita ngetik di browser, ya, di URL-nya itu kita ketik facebook.com, ya, instagram.com, twitter.com, ya, itulah nama domain, ya, sebagai alamat yang kita gunakan untuk website kita. Nah, biasanya alamat ini unik, ya, jadi setiap nama yang sudah didaftarkan ini tidak bisa diambil sama yang lain, tidak bisa digunakan sama yang lain. Jadi biasanya lebih duluan, ya, siapa yang duluan ambil, nah dia yang punya gitu. Nah, untuk extensionnya, untuk belakangnya ini disesuaikan dengan keperluan websitenya. Jadi misal kalau untuk yang .com ini berarti untuk komersil, untuk usaha, ya. Kemudian untuk organisasi biasanya .org, ya. Atau kalau di Indonesianya itu .com itu .co.id, jadi .co.id gitu. Kemudian kalau untuk yang organisasi, kalau tadi kalau internasionalnya itu .org. Nah, kalau untuk yang Indonesianya itu ada .or.id, ya. Kalau untuk sekolah ACID, untuk universitas ACID, ya, untuk universitas, kalau untuk sekolah biasanya sch.id dan seterusnya, itu extensionnya ini disesuaikan. Tapi kalau untuk membuat website usaha biasanya belakangnya kita gunakan .com, ya, atau bagi teman-teman yang sudah memiliki badan usahanya bisa juga menggunakan .co.id. Oke. Itu yang pertama, domain atau alamat. Nah, kemudian yang kedua adalah hosting. Ya, hosting ini tempat penyimpanan. Jadi selain domain yang kita daftarkan, hosting juga kita butuhkan untuk membuat website. Ya, nah ini harganya juga tidak terlalu mahal. Ya, beda ketika kita sewa toko di pinggir jalan, ini jutaan rupiah, ya, belasan bahkan puluhan juta. Ya, tapi untuk domain sama hosting ini sewa per tahunnya biasanya nggak terlalu mahal, ya. Untuk domain itu kisaran harga ini tergantung tempat penyedia domain dan hostingnya, ya. Tapi kisaran harganya untuk domain itu 100 sampai 200 ribuan. Kemudian hosting ini tergantung kapasitasnya, ya. Jadi hosting ini gambar, kemudian teks, ya, atau video kita tersimpan di website. Nah, ini di hosting ini gitu. Nah, biasanya sih saya gunakan 256, 512, 1 giga, ini tergantung keperluan teman-teman. Dan saya punya contoh, ada salah satu website saya itu saya gunakan 256 MB, ya. 1 tahun ini belum penuh, ya, karena gambar yang diupload di website juga gambar yang standar saja, jangan yang terlalu berat. Biasanya kalau yang besar itu berat sehingga website yang ditampilkan ini lambat gitu. Jadi biasanya saya gunakan gambar yang standar saja. Kemudian untuk video boleh teman-teman upload juga di websitenya, tapi saya biasanya untuk video saya upload di YouTube, kemudian saya embed di website saya. Jadi space-nya tidak makan hosting gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau tadi yang pertama adalah domain, kemudian yang kedua adalah hosting. Nah, yang ketiga ini software. Jadi ada teman-teman bikin website pakai apa sih gitu. Nah, ini yang ketiga adalah software. Nah, softwarenya apa yang digunakan? Ya, umumnya untuk membuat website profil usaha biasanya menggunakan WordPress. Ya, hampir 60 sampai 70% website yang ada ini menggunakan WordPress. Kenapa? Karena lebih friendly, lebih mudah digunakan, ya. Kemudian juga lebih cepat terindeks di Google-nya, ya, menurut penelitian begitu, menurut teman-teman yang sering menggunakan begitu. Oke, ada juga selain WordPress ada Joomla, ada Drupal, ada PrestaShop, ya. Tapi umumnya tadi saya katakan menggunakan WordPress. Jadi teman-teman bisa pelajari cara membuat
website menggunakan WordPress, ya mudah sekali, kita tinggal drag and drop saja. Bagi teman-teman yang sudah pernah membuat website gratis menggunakan WordPress, nah ini sama untuk yang kita install di domain hosting kita ini ya. Ini hampir ya sama persis, bedanya kita bisa upload ya template, kemudian plugin yang kita suka di yang kita butuhkan di domain hosting kita ini. Baik, itu yang bisa saya jelaskan ya untuk keperluan membuat website ya. Tadi saya ulang, ada domain, alamat websitenya ya, kemudian yang kedua adalah hosting, tempat penyimpanannya, kemudian yang ketiga ada software ya, software yang digunakan untuk membuat websitenya. Baik, terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.